Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berakhirnya dunia ini ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat yang bertugas. Trompet itu akan ditiup oleh malaikat Israfil nantinya jika perintah sudah diberikan. Seperti apakah gambaran sangkakala itu? Apakah sama dengan trompet-trompet yang lain? Benarkah bumi menyerupai bentuk sangkakala? Apa saja yang terjadi jika sangkakala ditiup? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Lalu, seperti apa bentuk sangkakala itu? Dalam sebuah hadis, sangkakala dideskripsikan oleh Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah telah selesai menjadikan langit dan bumi, Allah menjadikan sangkakala terompet dan diserahkan kepada malaikat Israfil. Kemudian ia letakkan di mulutnya sambil melihat ke arsy, menantikan bilakah ia diperintah. Saya bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sangkakala itu?" Jawab Rasulullah, "Bagikan tanduk dari cahaya." Saya tanya, "Bagaimana besarnya?" Jawab Rasulullah, "Sangat besar bulatannya. Demi Allah yang mengutusku sebagai nabi, besar bulatannya itu seluas langit dan bumi, dan akan ditiup hingga 3 kali. Pertama, nafkhatul faza untuk menakutkan. Kedua, nafkhatul sa'ak untuk mematikan. Ketiga, nafkhatul ba'ats untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan." Penjelasan mengenai hadis tersebut terdapat dalam kitab Daqaiqul Akbar karangan Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadli. Beberapa hal yang dijelaskan adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sangkakala yang diberikan kepada malaikat Israfil untuk ditiup saat hari kiamat telah tiba. Sangkakala memiliki 4 cabang. Ada cabang yang ada di timur, 1 cabang ada di barat, satunya lagi berada di bawah bumi bagian paling bawah. Kemudian, cabang terakhir berada di atas langit yang paling atas. Dari penjelasan tersebut, sangkakala itu ukurannya sangat besar, melebihi langit dan bumi. Kita semua hidup dalam sangkakala malaikat Israfil tanpa kita sadari. Dalam sangkakala itu juga terdapat pintu-pintu sejumlah ruh. Mulai dari awal hingga akhir, makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit dan bumi. Ada juga 70 rumah. 1 rumah untuk ruh para nabi, 1 rumah untuk ruh malaikat, 1 rumah untuk ruh jin. Begitu pula dengan ruh manusia, ruh setan, ruh-ruh hewan hingga akhirnya 70 makhluk. Benarkah bumi menyerupai bentuk sangkakala? Beberapa tahun silam, sekelompok peneliti melakukan penelitian tentang bentuk bumi. Mereka ingin mengetahui bentuk bumi. Apakah betul bentuk bumi itu bundar seperti yang kita pikirkan selama ini? Tim itu dipimpin oleh Profesor Frank Steiner dari Universitas Ulm, Jerman, dengan menggunakan alat canggih bernama Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP). Mereka menemukan bahwa ternyata alam semesta ini berbentuk sebuah trompet. WMAP sendiri adalah alat canggih milik NASA. Lewat penelitian menggunakan WMAP ini, ditemukan pula alasan mengenai bentuk bumi yang terbentuk terompet. Charles L. Bennett, salah satu tim peneliti di WMAP, mengatakan bahwa hal itu adalah sebuah representasi dari evolusi alam semesta yang terjadi lebih dari 13,7 miliar tahun. Namun, berbeda dengan pendapat sebelumnya. Thomas Jamaluddin, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8, mengingkari bentuk bumi yang seperti terompet. Dilansir dari science.kompas.com, ia mengatakan bahwa bentuk terompet itu bukan bentuk alam semesta, melainkan gambaran model evolusi alam semesta. Saat diwawancara pada 2015 silam, ia menjelaskan bahwa astronom pernah memiliki 2 model yang menjelaskan evolusi alam semesta. Tahun 1990-an, model evolusi yang banyak dipakai adalah bentuk bel. Dalam model tersebut, dipahami bahwa alam semesta berkembang sangat cepat, sehingga ukurannya cepat menjadi besar. Lalu, proses perkembangan alam semesta, tahun 2000-an, kemudian berkembanglah model alam semesta yang berbentuk terompet. Apa kelebihan sangkakala Israfil? Telah banyak dalil yang menyebutkan bahwa dunia ini akan berakhir jika sangkakala sudah ditiup. Dalam Al-Quran juga telah disebutkan seberapa hebat sangkakala itu. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Quran Surah An-Naml ayat 87. Dalam kitab Daqaiqul Akbar, Huzaifah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana keadaan para makhluk ketika sangkakala ditiup?" Rasulullah SAW menjawab,
Wahai Hudzaifah, demi zat yang mana jiwaku ada pada kekuasaannya, sangkakala ditiup dan tegaklah hari pembalasan. Seseorang mengangkat sesuap makanan ke mulutnya, lalu dia tidak jadi memakannya. Pakaian yang ada di hadapannya untuk dipakai, maka dia tidak jadi memakainya. Dan kendi wadah minuman di atas mulutnya untuk meminum airnya, maka dia tidak jadi meminumnya. Gambaran saat sangkakala itu ketika ditiup telah diabadikan dalam Al-Quran. Hai manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat goncangan itu, semua wanita yang menyusui anaknya lalai terhadap anak yang disusuinya, dan semua wanita yang hamil gugur kandungan. Kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Quran Surah Al-Hajj ayat 1-2. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai gambaran sangkakala. Para peneliti juga menemukan bahwa evolusi alam semesta berbentuk trompet atau sangkakala. Sangkakala akan ditiup oleh malaikat Israfil saat perintah sudah diberikan kepadanya. Sangkakala bukanlah trompet biasa. Ukurannya sangat besar karena meliputi langit dan bumi. Begitu pula bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita ketahui. Hal ini yang telah diabadikan dalam Al-Quran. Akan kami perlihatkan kebesaran kami pada manusia. Quran Surah Fussilat ayat 53. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.